Ruangan itu sunyi, hanya ditemani suara jarum jam dinding yang berdetak pelan, mengukur sisa waktu yang terasa semakin cepat berlalu. Di atas kursi rotan, yang menghadap jendela panti, Werda Cempaka, Nyonya Arsanti, 88 tahun, menahan napas. Ia memegang secarik kartu pos yang sudah pudar dan berbau kapur barus, bergambar siluet stasiun Gambir di malam hari. Kartu pos itu, yang tiba tahun 1952, adalah komunikasi terakhir yang ia terima dari kekasih pertamanya, Baskara. Senja ini sama sepinya, bara, bisiknya pada udara dingin di sore bulan Desember. Memori membawanya jauh, kembali ke tahun 1949. Masa transisi, di mana kebebasan terasa baru dan berharga. Arsanti, yang saat itu akrab dipanggil Santi, adalah seorang mahasiswi farmasi yang bersemangat, tinggal di rumah kakeknya yang ketat di kawasan Kebayoran Baru. Hidupnya terencana, lulus, menikah dengan pilihan keluarga, dan menjadi ibu rumah tangga yang terpandang. Namun, hati mudanya mendambakan sesuatu yang lebih berisiko. Risiko itu bernama Baskara Adiwijaya, seorang wartawan muda yang diam-diam juga bekerja sebagai kurir sandi untuk sebuah gerakan bawah tanah. Baskara bukanlah pilihan keluarga. Ia miskin, hidup nomaden, dan pekerjaan utamanya berbahaya. Mereka bertemu saat Santi sedang mencari buku langka di toko loak Pasar Senen. Baskara sedang bersembunyi di balik tumpukan koran lama, menghindari patroli militer Belanda yang sesekali masih berkeliaran. Diam di sini. Pura-pura tertarik pada majalah itu, Baskara berbisik di telinga Santi, suaranya seperti bisikan angin musim kemarau. Santi terkejut, namun entah mengapa ia menurut. Ia memegang majalah Star Weekly terbitan lama, jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena kedekatan pria asing itu. Setelah keadaan aman, Baskara berterima kasih dengan memberikan Santi sebuah peniti emas kecil berbentuk daun trembesi. Jika kamu dalam bahaya, kirim peniti ini kembali padaku. Atau, jika kamu ingin bertemu, katanya, tatapannya tajam dan menghanyutkan. Sejak saat itu, pertemuan mereka diatur dalam rahasia. Di bawah pohon suhud di Taman Suropati, di sudut gelap bioskop Menteng, atau di belakang kedai kopi Tionghoa di Glodok. Cinta mereka tumbuh di atas risiko dan janji. Mereka berbicara tentang Indonesia yang mereka impikan, bebas, adil, dan damai. Aku tidak bisa memberimu rumah mewah, Santi. Tapi aku bisa memberimu namaku, dan cerita yang akan kita ukir bersama untuk sejarah, janji Baskara suatu malam, saat mereka melihat bintang dari jembatan Kota Intan. Santi memegang tangan Baskara. Aku tidak butuh tembok tinggi, Bara. Aku hanya butuh kamu, dan kita harus janji, kita akan selalu jujur pada diri kita sendiri. Namun, di tengah gelora romansa, situasi politik memanas. Baskara mendapat tugas berbahaya yang mengharuskannya meninggalkan Jawa. Pada malam perpisahan, di peron stasiun Gambir yang gelap dan penuh asap, Baskara menyerahkan buku Saku Kumal. Ini adalah semua puisi dan janji yang pernah kubuat untukmu. Jaga ini, Santi. Dan aku akan selalu kembali, seperti kereta yang kembali ke jalurnya, katanya, suaranya tercekat. Santi tak bisa bicara, hanya memeluknya erat-erat untuk terakhir kali, merasakan aroma tembakau dan kertas yang selalu melekat pada tubuh Baskara. Kereta itu berangkat. Santi menunggu. Sebulan,
Setahun, 2 tahun. Ia menerima kartu pos terakhir itu, yang hanya berisi tulisan, "Jaga daun trembesi itu. Aku tak bisa kembali sekarang. Jangan tunggu aku lebih lama lagi, sayang." Santi tahu apa maksudnya. Itu adalah pelepasan, sebuah pengorbanan agar ia bisa melanjutkan hidup. Dengan hati hancur, ia menuruti permintaan itu. Ia menikah dengan Bapak Kusumo, seorang insinyur yang baik dan stabil. Ia menjalani hidup yang terhormat, namun buku saku kumal dan peniti emas daun trembesi itu selalu tersembunyi di laci terdalam lemarinya. 70 tahun berlalu. Buku saku itu kini rapuh. Santi hidup sendiri sejak Bapak Kusumo meninggal 10 tahun lalu. Pintu kamar Santi di Panti Werda diketuk perlahan. Seorang perawat masuk. "Nyonya Arsanti, ada tamu." Beliau bilang beliau datang untuk mengambil peniti emas yang hilang. Santi terdiam. Peniti emas. Hanya Baskara yang tahu. Seorang pria tua masuk, memakai topi fedora usang, dan berjalan agak limbung. Wajahnya dipenuhi guratan usia, namun matanya, mata itu, mata yang menyimpan semangat pemberontak tahun 1949, tetap sama. Di tangannya, ia memegang sebuah buku saku yang sangat mirip dengan milik Santi. Pria itu adalah Baskara, 90 tahun. "Peniti daun trembesi. Sudah kuduga kamu masih menyimpannya," kata Baskara. Suaranya lebih berat, tapi senyumnya masih sama. "Aku tidak mati, Santi. Aku ditangkap di perbatasan, dianggap mata-mata ganda, dan menghabiskan 30 tahun di penjara politik asing. Aku bebas, tapi aku baru berani mencarimu setelah yakin namaku benar-benar bersih, dan setelah memastikan suamimu telah meninggal dengan damai." Air mata Santi jatuh, membasahi kartu pos gambir di tangannya. 70 tahun. 70 tahun penantian yang tak pernah ia akui. Mengapa kamu kirim kartu pos itu?" tanya Santi, suaranya bergetar. Baskara maju, duduk di kursi di sampingnya. Ia mengambil tangan Santi yang keriput. "Karena aku tidak tega membuatmu menunggu dalam ketidakpastian, Santi. Karena aku mencintaimu, dan cinta sejati tahu kapan harus melepaskan, agar yang dicintai bisa hidup bahagia. Aku memilih mengorbankan namaku dan cintaku, demi kebahagiaanmu bersama pria yang bisa memberimu kestabilan. Namun, sekarang, di sisa senja mereka, tak ada lagi yang perlu dilepaskan. Mereka telah melalui badai sejarah." Baskara mengeluarkan peniti emas daun trembesi yang lain, dari saku bajunya. "Peniti pertama untuk bahaya. Peniti kedua untuk janji yang terpenuhi," katanya. Ia menyematkan peniti itu di daster Santi, tepat di atas jantungnya. Mereka berpegangan tangan. Di luar jendela, matahari benar-benar tenggelam, meninggalkan jejak warna ungu dan merah marun yang lembut. Mereka tidak berbicara lagi tentang masa lalu. Mereka hanya diam, berbagi kehangatan di hari tua, di mana dua jiwa yang terpisah oleh sejarah akhirnya menemukan jalannya pulang, di penghujung perjalanan. Cinta mereka tidak lekang oleh waktu, melainkan dibekukan olehnya, dan baru dicairkan di saat yang paling tepat. Baskara mengeluarkan buku saku yang ia bawa, menciumnya, lalu meletakkannya di antara genggaman tangan mereka. Aroma tembakau yang dulu disukai Santi kini bercampur dengan bau obat-obatan dan kopi yang dibawa perawat. "Aku tidak pernah melepaskannya," ujar Baskara, suaranya kini lebih stabil. "Aku selalu membaca puisi kita,
bahkan saat di sel isolasi yang paling gelap di sana. Itu adalah satu-satunya jendelaku menuju Indonesia yang merdeka, dan dirimu. Santi memejamkan mata. Ia membalikkan punggung tangan Baskara, mencari bekas luka kecil di antara jari telunjuk dan ibu jari, luka dari saat Baskara muda membantu Santi memanjat pagar kawat duri saat mereka kabur menonton pertunjukan wayang di Senayan. Luka itu masih ada, meskipun kini dikelilingi urat-urat biru dan kulit yang menipis. Aku tahu kamu tidak mati, bisik Santi. Aku selalu merasa, jika kamu benar-benar tiada, peniti emas itu akan menghilang. Tapi ia tetap di sana, di laci, seperti janji yang belum selesai. Baskara tersenyum pahit. Pelepasan di kartu pos itu, Santi, adalah bagian terberat dari hidupku. Saat itu, aku sudah tahu aku akan dituduh mata-mata. Aku tidak punya masa depan. Aku tidak punya nama. Aku tidak punya apa-apa selain penantian yang sia-sia yang akan kuberikan padamu. Lebih baik kamu bahagia dalam ketenangan daripada menderita dalam ketidakpastian denganku. Baskara menarik napas panjang, matanya menerawang. Ia mulai bercerita tentang 30 tahun kelamnya. Tahun 1952, ia ditangkap dalam operasi lintas batas di daerah konflik perbatasan. Tuduhan yang ditimpakan padanya adalah pengkhianatan dan spionase ganda. Bukan oleh musuh, melainkan oleh faksi internal yang saling curiga. Ia diasingkan ke sebuah penjara kecil di pulau terpencil yang kini dikuasai faksi lawan. Di sana, Santi, tidak ada warna. Hanya batu, besi, dan seragam coklat. Aku adalah Baskara yang hilang. Mereka ingin menghapus namaku dari sejarah. Kenang Baskara, suaranya tercekat. Aku tidak punya pena. Aku tidak punya kertas. Jadi, aku menggunakan arang dari sisa pembakaran sampah, dan menulis puisiku di atas batu pipih di lantai sel. Aku ukir janji-janji kita dengan benda tajam agar tidak hilang. Setiap puisi yang ia tulis adalah surat untuk Santi, sebuah cara untuk mempertahankan kewarasannya. Ia tidak tahu apakah ia akan bebas, tapi ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa jika ia hidup, ia harus membersihkan namanya agar layak kembali ke hadapan wanita terhormat itu. Di balik setiap pengakuan palsu yang mereka paksa aku tanda tangani, ada penolakan yang kutulis di hatiku. Hanya kamu dan janji kita yang membuatku bertahan, Santi. Aku harus hidup untuk membuktikan bahwa aku bukan pengkhianat, melainkan hanya korban dari keruhnya perebutan kekuasaan pasca kemerdekaan, katanya, menatap Santi dengan mata yang kini berkaca-kaca. Pembebasannya datang tahun 1982, melalui amnesti yang sangat terlambat, dan ia harus menghabiskan 2 dekade lagi untuk memperjuangkan pemulihan namanya, mendapatkan tunjangan pensiun veteran yang layak, dan mencari Santi. Setiap pintu yang kuketuk, setiap arsip yang kubongkar, aku selalu bertanya, apakah dia masih di Kebayoran? Apakah dia menikah? Apakah dia bahagia? Saat aku tahu kamu bahagia dengan pria yang baik, Handoko, aku mundur. Aku mengawasi dari jauh. Aku melihat anak-anakmu tumbuh. Dan aku tahu, pengorbananku tidak sia-sia. Santi merasakan beban 70 tahun terangkat dari bahunya. Ia kini mengerti, mereka tidak terpisah karena kurang cinta, tetapi karena cinta yang terlalu besar dan pengorbanan yang tak terbayangkan. Handoko adalah suami yang baik, Bara. Ia memberiku kestabilan. Tapi di malam hari, di balik lemari,
Aku tetap meraba peniti itu, kata Santi. Ia bangkit perlahan, tangannya dibantu Baskara. Ia berjalan ke lemari kecilnya dan mengambil buku saku yang ia simpan. Ia menyerahkannya pada Baskara. Sekarang, kita punya 2 jilid buku saku. Yang satu berisi penantianmu dalam kegelapan. Yang satu berisi penantianku dalam cahaya. Baskara membuka buku saku Santi, air matanya menetes saat melihat puisi yang sama yang ia ukir di batu selnya, ditulis dengan tinta pena Santi di halaman pertama. Malam itu, di ruangan panti Werda yang tenang, di usia senja mereka, Baskara dan Santi akhirnya menyelesaikan cerita yang telah dibekukan sejarah. Mereka bukan lagi sepasang kekasih yang bersemangat di stasiun Gambir, tetapi 2 veteran kehidupan yang menemukan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memenuhi janji suci. Penantian itu berakhir. Cerita baru, meski singkat, baru saja dimulai. Mereka telah pulang ke rumah yang paling sejati, satu sama lain.